Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Rafafini Azalia dari kelas E Fakultas Psikologi Unisba Angkatan 2022. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan KTI saya dengan judul Pengaruh Obsessive Compulsive Disorder terhadap tingkat kebersihan kelas pada SMA Negeri 24 Bandung di masa hybrid COVID-19. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kelompok saya dengan tema kesehatan dengan anggota Zahra Alfia Naswa, Rajwa Erian Siregar, dan Nabila Adzafirah. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Ririn Sri Kuntorini, DRAM Hum. Pada bab 1 disebutkan apa hal yang melatar belakangi penelitian yang saya ambil ini. Salah satu jenis gangguan obsesif kompulsif yang sering kali banyak terjadi di kalangan masyarakat itu adalah obsesi terhadap kebersihan. Obsesi ini membuat pengidapnya memiliki ketakutan terhadap kuman, kotoran, dan substansi atau virus lainnya, termasuk COVID-19, di mana pada saat pandemi COVID-19 dan dilaksanakannya pembelajaran hybrid atau pertemuan tatap muka secara terbatas itu setiap murid yang merasa cemas atau merasa ketakutan ketika melihat sesuatu yang kotor, sesuatu yang berantakan, apakah mereka akan membersihkan hal tersebut atau malah mendiamkannya. Lalu penulis mempertanyakan apakah pengidap itu akan mempengaruhi tingkat kebersihan pada kelas mereka atau apakah tidak, dan juga penulis ingin mengetahui seberapa aware orang-orang di sekitar itu terhadap pengidap obsessive compulsive disorder ini. Adapun juga tujuan penelitian dari KTI yang saya susun ini yaitu adalah perlu diketahui seberapa banyak siswa yang mengalami kecemasan atau perasaan tidak nyaman ketika mereka melihat sesuatu yang kotor dan berantakan. Yang kedua, perlu ditemukan apakah siswa di SMA Negeri 24 Bandung ini sangat mementingkan kebersihan dan kerapihan dalam kelasnya pada sistem pembelajaran hybrid. Dan yang terakhir, perlu diketahui apakah penderita OCD atau Obsessive Compulsive Disorder dapat mempengaruhi tingkat kebersihan kelasnya. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah seberapa banyak siswa yang mengalami kecemasan atau perasaan tidak nyaman ketika melihat sesuatu yang kotor atau lingkungan di sekitarnya itu kotor. Yang kedua, ada seberapa penting kebersihan dan kerapihan kelas bagi siswa-siswa SMA Negeri 24 Bandung saat menjalani sistem pembelajaran hybrid. Lalu yang ketiga, ada seberapa besar pengaruh penderita OCD atau Obsessive Compulsive Disorder terhadap kebersihan kelas mereka. Manfaat penelitian yang saya ambil di sini secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti dan pengembangan ilmu psikologi, terutama untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh-pengaruh dari obsessive compulsive disorder ini. Lalu yang kedua, secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan dan rekomendasi terhadap pemecahan-pemecahan masalah yang hadir dan berkaitan dengan fenomena obsessive compulsive disorder terhadap kebersihan ini. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka yang berada di bab 2. Di sini ada definisi dari pengaruh. Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu berupa orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang. Selanjutnya ada definisi Obsessive Compulsive Disorder. Obsessive Compulsive Disorder atau yang bahasa Indonesia itu bisa disebut sebagai gangguan obsesif kompulsif ini merupakan penyakit yang melibatkan obsesi atau obsesi seseorang gitu, tingkat obsesi seseorang. Lalu selanjutnya ada definisi kebersihan. Menurut Mubarak pada tahun 2008, kebersihan adalah upaya seseorang dalam memelihara kebersihan dan kesehatan untuk dirinya untuk memperoleh kesejahteraan dan kesehatan. Selanjutnya ada definisi kelas, yang mana kelas merupakan berkonotasi sebagai ruang fisik yang biasanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Lalu ada definisi tingkat. Pengertian tingkat menurut KBBI adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlenggek-lenggek seperti lenggek rumah, lenggek tangga, dan lain-lain. Lalu ada definisi hybrid. Hybrid learning adalah metode pembelajaran yang digunakan untuk mengkombinasikan antara pembelajaran yang satu dengan yang lainnya. Di sini yang terakhir ada definisi COVID-19. COVID-19 atau yang biasa disebut dengan coronavirus ini adalah suatu kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk, bersin, pilek, hingga seperti yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang biasa disebut MERS atau SARS. Sekarang masuk ke pembahasan ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan kasus-kasus fenomena yang berkaitan dengan OCD terhadap kebersihan. Di sini saya mengambil kasusnya Leslie Turner yang berasal dari Brigham, yang mengatakan bahwa obsessive compulsive disorder yang dideritanya itu menurun kepada putrinya. Akibatnya, hampir setiap waktu, bahkan setiap menit, ibu dan anak itu selalu membersihkan setiap sudut rumah tanpa ada hentinya. Baik Leslie maupun Tuesday, anaknya, keduanya itu sama-sama tidak ingin bersentuhan dengan kuman atau kotorannya dan lain-lain. Maka dari itu, mereka selalu menggunakan sarung tangan ketika membersihkan kotoran yang ada di rumahnya. Hal ini melibatkan bahwa obsessive compulsive disorder terhadap kebersihan itu dapat mempengaruhi tingkat kebersihan suatu ruangan atau suatu rumah yang ditinggali. Di sini ada analisis data dari kuesioner yang sudah saya bagikan kepada 100 responden, yaitu tentang bagaimana kondisi rumah, tentang bagaimana kondisi kamar mereka, apakah rapi atau tidaknya, lalu apakah kondisi kamar mereka kotor dan berantakan, kebiasaan responden terhadap pembuangan sampah sembarangan, lalu kebiasaan responden terhadap kebersihan alat-alat sebelum mereka gunakan, kondisi kecemasan responden ketika melihat sesuatu yang kotor dan berantakan, kondisi kelas responden yang rapi dan bersih atau yang kotor dan berantakan, awareness responden terhadap kebersihan kelas, kerajinan responden terhadap piket kelas, rasa tanggung jawab responden terhadap kelas yang ditinggalkannya untuk pergantian jadwal hybrid, kebiasaan responden yang meninggalkan kelas berantakan di saat pelajaran sudah selesai, kondisi kelas responden setelah wabah COVID-19 melanda, kondisi responden terhadap kelas yang kotor dan berantakan, inisiatif responden terhadap pembersihan kelas ketika mereka sudah merasa tidak nyaman, dan ada persetujuan responden atas pengaruh OCD terhadap kebersihan kelas mereka. Adapun kajian Islam yang menjelaskan bahwa Islam itu mengajarkan pentingnya kebersihan bagi iman, yaitu dikutip dari buku Fikih Toharoh oleh Ibnu Abdullah. Kebersihan lingkungan itu harus dijaga. Islam juga melihat upaya kebersihan lingkungan sebagai salah satu amal yang mulia. Di sini saya akan langsung masuk ke hasil penelitian. Dari yang saya dapat, diketahui bahwa 70 siswa SMA Negeri 24 Bandung dari 100 responden yang saya tanyakan itu merasa cemas dan tidak nyaman ketika melihat sesuatu yang kotor. Lalu 61 responden merasa tidak nyaman ketika melihat sesuatu yang kotor dan berantakan, memiliki kondisi kamar yang bersih dan tertata rapi. Ternyata tidak semua responden di dalam data tersebut merasa aware terhadap kebersihan di kelasnya. Setelah disaring lagi, sekitar 54 responden masih memiliki kesadaran diri untuk membersihkan kelas ketika pergantian kelas hybrid, dan sebanyak 52 responden memiliki alasan atas ketidaknyamanan mereka terhadap kelas yang kotor dan berantakan. Ada pula 55 orang responden yang
Ada pula 55 orang responden yang menyetujui bahwa pengidap OCD itu berpengaruh terhadap tingkat kebersihan kelas mereka. Dari kuesioner yang telah saya analisis dan saya kaji, saya mendapatkan kesimpulan bahwa diketahui sebanyak 70 orang siswa SMA Negeri 24 Bandung merasa cemas dan tidak nyaman ketika melihat sesuatu yang kotor dan berantakan. Responden yang merasa cemas dan tidak nyaman atas kekotoran dan keberantakan lingkungan di sekitarnya itu tidak semuanya memiliki awareness terhadap kebersihan kelasnya. Dari 54 responden yang memiliki rasa tanggung jawab untuk membersihkan kelas untuk jadwal hybrid berikutnya, ada 52 dari mereka yang berinisiatif untuk membersihkan kelas karena rasa tidak nyaman itu sendiri yang tumbuh dari diri mereka sendiri. Lalu yang terakhir, adapun kesimpulan ini didukung oleh respon dari 55 orang responden yang berasumsi bahwa pengidap obsessive compulsive disorder dapat mempengaruhi tingkat kebersihan kelas mereka. Ada pula saran untuk melengkapi penelitian ini adalah dengan adanya ketidaknyamanan pengidap obsessive compulsive disorder terhadap lingkungan yang kotor dan berantakan, maka sudah seharusnya warga kelas tanggap akan kebersihan kelas tersebut dan tidak meninggalkan piket kelas tentunya di saat jadwal piket mereka berlangsung. Lalu bukan hanya mengandalkan pengidap OCD itu dan menikmati hasilnya saja, perlu juga ditingkatkan kesadaran diri terhadap rasa tanggung jawab siswa SMA Negeri 24 Bandung agar tidak seenaknya meninggalkan kelas yang berantakan di saat jadwal pergantian hybrid. Sekian kaji dan analisis yang telah saya paparkan dalam penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.